Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast pertama kita. Dimanapun kalian berada, semoga rekan-rekan yang mendengarkan dalam keadaan sehat ya. Seperti yang kita ketahui bersama, dunia menghadapi wabah global yang disebabkan oleh coronavirus jenis 2019 atau yang biasa kita sebut dengan pandemi COVID-19. Berbicara tentang pandemi COVID di Indonesia, kasus pertama terjadi pada Februari 2020. Dengan adanya kasus ini, pemerintah menghimbau kepada kita semua untuk mungkin menjauhi kerumunan dan menerapkan physical distancing. Yang salah satu dampaknya adalah seluruh kegiatan-kegiatan sekolah dialihkan menjadi study from home. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga universitas atau sederajat. Berbicara tentang universitas berarti berbicara juga tentang mahasiswa. Hingga pada podcast kali ini, kita akan berdiskusi ringan dengan tema pergerakan mahasiswa. Bersama saya, Mutia Harati Diva sebagai moderator, dan narasumber kita ada Umar dan Ajan. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, kita kenalan dulu dengan narasumber. Halo, Assalamualaikum, Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Teh. Gimana kabarnya nih, Umar? Alhamdulillah, kabar Umer, jasadanya sehat, alhamdulillah. Untuk kabar fikriahnya seputar BP Pilpresma, kemudian magang di DPM, dan akademik. Dan kabar fikriahnya insya Allah selalu ditingkatkan. Alhamdulillah. Banyak ya kesibukan Umar sekarang. Iya Teh. Kalau Teteh gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah sehat dan sekarang lagi ada kegiatan juga di kampus. Nah, sekarang kita beralih ke Ajan. Assalamualaikum Ajan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ajan? Alhamdulillah kabarnya masih baik-baik aja ya. Untuk Jasadia juga masih baik, agak sedikit masuk angin ya karena Waduh. Ya hujan nggak henti hujan 2 hari lah. Udah minum tolak angin tapi ya? Oh udah lah. Alhamdulillah. Pilihan orang pintar. Mantap. Untuk kabar fikirnya juga alhamdulillah baik, masih seputar akademik juga. Masih belajar juga ya. Untuk ibadahnya alhamdulillah juga masih lancar, masih dalam peningkatan juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat ya. Nah, amin. Terima kasih untuk Ajan dan Umar atas perkenalan singkatnya. Nah, sebelumnya nih kan Umar dan Ajan kita sama-sama dari SMK ya. Apa nih perbedaan yang rasakan ketika menjadi siswa dengan sekarang sudah menjadi mahasiswa? Oke, mungkin saya dulu ya Ajan ya. Sok lah, silakan yuk. Oke, kalau dari saya sendiri nih ya, ketika jadi siswa sama ketika menjadi mahasiswa tentu berbeda. Contohnya kayak mulai dari akademik, ketika jadi siswa itu benar-benar kita tuh belajar kayak istilahnya masih disuapin lah gitu. Tapi ketika jadi mahasiswa itu tuh kita nggak bisa mengandalkan dari dosen aja, tapi kita harus belajar dulu sebelum kuliah, atau setelah kuliah kita harus mengulang lagi atau membaca referensi lagi. Nah itu dari akademik. Mungkin Ajuan sama Mutia itu ya merasakannya ya? Sama lah. Sama. Emang benar-benar dituntut untuk lebih mandiri ya. Iya, betul seperti itu. Terus dari organisasi juga sama sih. Jadi ketika jadi siswa itu kita itu belum bebas banget gitu. Masih benar-benar diatur lah sama sekolah. Tapi ketika jadi mahasiswa di kampus itu kita benar-benar turun tangan langsung dan kita yang langsung mengaturnya. Jadi wah lebih keren lagi lah buat mengupgrade ilmu organisatoris kita seperti itu.
Eh, Kak Benar-benar Omer nih, dulu organisasi apa nih? Oh, di SMA. Di SMK. Ya, Kalau dulu iya ya. saya ikut keranian Islam. Nah, sekarang alhamdulillah sekarang Oh, diamanain di DPM. Dia tanya keren. alhamdulillah. Ya. Kalau Teh Muti, Ah, Teh Muti? ya sama kayak Wih, Umar, ikut Rohis juga di SMK dulu. keren, wih. Wah, Nah, mantap deh. Kalau Ajon Sharing-sharing gimana, ilmu lah. Ajon? Aku dulu di Adiwiyata. Apa itu Adiwiyata? Ya, apa penghijauan sekolah. Ya Penghijauan. tentang seputar kebersihan sekolah lah ya. Kayaknya nggak ada kata-kata lagi kalau buang sampah pada temannya ya, tapi langsung buang sampah pada tempatnya ya. Iya, ya benar nih, Nah, mahasiswa selain memiliki tanggung jawab akademik terhadap studi di kampus, mereka juga memiliki tanggung jawab sosial sebagai agen of change, agen of social control, dan agen of intelektual. Pembahasan kita kali ini terkait dengan pergerakan mahasiswa. Pergerakan mahasiswa itu sebenarnya bentuknya gimana dan sebagainya. Pengen nanya dulu nih, Umar dan Ajon. Sebenarnya kalau dari kalian mahasiswa itu kenapa sih harus melakukan pergerakan? Emang benar pergerakan mahasiswa harus menuntaskan masalah atau sebenarnya hanya mengembangkan dirinya saja? aku dulu nih. Ya, silakan Boleh, Ajon. Nah, oke. Mahasiswa itu kan sebagai garis terdepan dari masyarakat ya. Iya, betul. Mereka itu cuma apa? Menyuarakan suara-suara rakyat lah. Misal kalau di Jawa kan 7.000 per 1 liter. Nah, kalau di Papua itu bisa 50.000, bisa 100.000 untuk per liter. Jadi mahasiswa ini cuma melakukan kritik lah kepada negara, kok dinaikkan, nanti kan bisa mengubah apa sosial di masyarakat gitu. Karena kan harganya juga akan naik. uluran tangan dari masyarakat kepada pemerintah ya, untuk menuntaskan masalah-masalah itu. Nah, kalau dari Umar gimana nih, Kalau dari saya sendiri kurang lebih sama lah kayak Ajoan ya. Jadi ibaratnya mahasiswa tuh seperti apa ya, jembatan aspirasi dari masyarakat ke pemerintah. Iya, bisa melalui kritikan-kritikannya atau saran dan masukannya. Seperti itu. Benarnya, dalam mengimplementasikan tanggung jawabnya kepada masyarakat sebagai agen of change, agen of social control, dan agen of intelektual, mahasiswa seringkali melakukan aksi massal untuk mengaspirasikan suara masyarakat yang terbungkam maupun dibungkam. Berbicara tentang peran mahasiswa, apalagi di tengah pandemi ini nih, gimana sih menurut AA cara agar mahasiswa tetap berkontribusi aktif untuk lingkungannya sekitar, Dari saya dulu ya, Jon ya. Ya, siap. Ya, Umar. Jadi mungkin di masa saat ini tuh apa ya, mahasiswa tuh mungkin harus lebih berpikir kritis, idealis, dan kreatif. Jadi apa nih yang kita pelajari, coba kita kembangkan dan kita amalkan. Kayak kita nih kan ya, mahasiswa kimia, analis kimia. Nah, kira-kira bisa nggak sih kita itu mengetahui produk-produk yang mengandung bahan kimia? Contohnya mungkin dari sabun. Nah, coba tuh kita pelajari dari sabun itu bagaimana sih suatu zat bisa tersabunkan. Nah, coba tuh kita pelajari cara pembuatannya, mungkin bisa nanya ke dosen buat konsultasi, dan akhirnya bisa membuat suatu produk, dan itu bisa juga kan dimanfaatkan buat keluarga, buat di luar, buat orang-orang di luar, dan itu benar-benar seperti masa pandemi ini sangat dibutuhkan banget gitu. Harus mencuci tangan dengan sabun seperti itu. Ya, benar, lebih mengaplikasikan ilmu yang didapat ya, terutama untuk keluarga terdekat. Iya, betul Teh. Seperti itu. Nah, kalau dari Ajon gimana nih, Tadi apa pertanyaannya boleh diulang? Caranya agar mahasiswa tetap berkontribusi aktif untuk lingkungannya sekitar, Kalau saya lebih ke inovatif sama kreatif ya. Ini kan masa-masa pandemi juga nih. Kalau kita nggak kreatif dan inovatif, nanti kan apa? Kita akan terbelakang gitu. Sekarang kan ada banyak bertransaksi, jadi kita bisa melakukan itu pasar-pasar online. Kita kan menjual sesuatu yang
produk-produk unik atau reseller kan sekarang banyak juga itu. Ya lebih berkontribusi lah untuk menghasilkan pemasukan untuk keluarga. Ya benar lebih inovatif dan kreatif lagi ya untuk ke depannya. Dari tadi kita sudah banyak membahas tentang pergerakan-pergerakan mahasiswa. Sebenarnya gimana sih sejarah singkat yang paling berkesan menurut AA terkait pergerakan mahasiswa ini? Untuk organisasi yang berdiri pertama kali itu Budi Utomo pada tanggal 28 Mei 1908 di Jakarta oleh pemuda pelajar mahasiswa dari lembaga pendidikan Stovia yang bentukan dari Belanda. Awal berdirinya Budi Utomo ini bertujuan untuk propaganda kemerdekaan. Nah, tapi setelah beberapa tahun berjalan, Budi Utomo ini mengalami kemunduran. Nah, setelah itu kan ada mahasiswa yang pulang dari Belanda juga setelah belajar. Lalu mendirikan sebuah organisasi baru yang dinamakan Indonesia Vereniging pada tahun 1902. Nah, Indonesia Vereniging ini dibagi menjadi dua kelompok lagi. Yang pertama adalah Indonesia Study Club atau kelompok studi belajar Indonesia yang didirikan pada tanggal 29 Oktober 1924 oleh Sutomo, dan yang kedua adalah kelompok studi umum atau Arrangement Study Club yang direalisasikan oleh para nasionalis dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik di Bandung, yang dimotori oleh Soekarno pada tanggal 11 Juli 1925. Sama seperti Budi Utomo, tujuan dari Indonesia Vereniging adalah propaganda kemerdekaan Indonesia. Nah, alhamdulillah beberapa tahun setelah berdirinya Indonesia Vereniging, lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Begitu. Untuk beberapa organisasi setelah Indonesia Vereniging juga masih banyak, tapi mungkin akan kelamaan ya kalau sejarah dijelaskan. Akan cukup juga tuh. Tapi udah keren loh aja. Mantap. Ya, panjang ya. Mulai dari 1908 hingga lahirnya Sumpah Pemuda itu benar-benar perjuangan yang berat bagi Budi Utomo ya, Oh iya pastinya itulah. Banyak juga itu mahasiswa Indonesia yang gugur di medan perang juga banyak juga itu karena gebrakan politiknya itu oleh Belanda. Benar-benar nih Nah, kalau kata guru PKN, jas merah ya jangan sekali melupakan sejarah. Sekali melupakan sejarah. Nah, terakhir nih siapa sih tokoh sejarah pergerakan mahasiswa yang paling berpengaruh menurut AA? Oke. Kalau menurut Umer ya, jadi orang yang paling berkesan atau orang yang paling mudah diingat dalam suatu sejarah itu yang pertama kali dia mengemukakan atau yang pertama kali menemukan suatu ide atau kalau di mahasiswa mungkin yang pertama kali pergerakan mahasiswa ya, yang pertama kali adanya pergerakan mahasiswa. Nah, yang pertama kali itu siapa? Tadi dijelasin sama Ajon, siapa tadi? Budi Utomo. Nah, Budi Utomo. Jadi Budi Utomo tuh kisahnya keren banget. Karena beliau yang benar-benar memulai adanya pergerakan mahasiswa di sepanjang sejarah Indonesia. Dikala itu pada tahun 1908. Jadi, beliau itu memanfaatkan jiwa mudanya yang sedang berkobar untuk membela tanah air. Jadi, membawa pemuda-pemuda, para pelajar, mahasiswa dari lembaga Stovia itu dikumpulkan untuk membela tanah air. Luar biasa banget ya. Ya benar-benar Amer. Dan ada kalanya ya memang namanya manusia ada lemahnya gitu. Jadi waktu itu tuh Budi Utomo sudah sampai 10.000 anggota dia menggerakkan. Namun pada saat itu Muhammad Hatta setelah belajar di Belanda, Netherlands, dia membuat suatu organisasi yang namanya Indonesia Vereniging, yang tadi juga ada di ceritanya yang Ajuan jelaskan. Dari pergerakan situ tuh keren banget, maksudnya lebih jelas gitu. Dari suatu kegiatan diskusi menjadi wadah yang berorientasi politik. Jadi jelas banget gitu. Nah, namun Budi Utomo ini kerennya ini, dia nggak berputus asa gitu, nggak udahlah gitu.
ada yang lebih hebat lah, akhirnya lemah lah gitu. Tapi nggak kayak gitu Budi Utomo. Kerennya beliau ada pemikiran yang hebat. Dia memanfaatkan apa yang ada, memanfaat kelebihan orang lain. Akhirnya apa? Beliau mengikuti pergerakannya dari Muhammad Hatta. Dan dengan munculnya Budi Utomo di situ, keren banget. Pokoknya dengan adanya Budi Utomo masuk ke situ tuh, dengan kedatangan beliau pada masa itu merupakan suatu episode sejarah yang menandai munculnya sebuah angkatan pembaharu dengan kaum terpelajar dan mahasiswa sebagai apa? Aktor terdepannya. Keren banget kan? Yang pertama dalam sejarah Indonesia, coba bayangkan, di generasi 1908. Dengan misi utamanya, ada yang tahu misi utamanya apa? Tadi propaganda kemerdekaan tadi. Kemerdekaan. Nah, lebih detailnya seperti ini. Menumbuhkan kesadaran, kebangsaan dan hak-hak kemanusiaan di kalangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Mantap. Dan mendorong semangat rakyat melalui penerangan-penerangan pendidikan. Balik lagi apa? Ke pendidikan. Jadi pendidikan itu penting banget pokoknya. Apa yang mereka berikan untuk berjuang membebaskan diri dari penindasan kolonialisme. Keren banget kan? Ya benar. 10.000 anggota loh. Iya. 1 abad yang lalu saja sudah bisa menggerakkan 10.000 anggota. Iya, itu apalagi keren sekarang banget. Dengan alat komunikasi yang serba instan. Keren banget. Nah, bagus sekali penjabaran dari Umar dan Ajan. Selanjutnya closing statement. Berikan dong jangan untuk teman-teman mahasiswa yang mendengarkan agar tetap produktif di tengah pandemi seperti ini. Siapa dulu nih? Ajuan deh, silahkan. Boleh. Tadi kan yang awal-awal kan aku udah bilang ya, tetap berpikir kreatif dan inovatif. Tanpa kedua, aku tambahin satu lagi ya. Dan teruslah berpandangan ke depan. Karena apa? Masa lalu itu tidak akan bisa dirubah, tapi masa depan itu akan bisa dirubah. Sekarang kan zamannya zaman kompetitif. Kalau kita tidak mau berkompetitif, kita akan tertinggal. Ya, itu dari saya. Mantap. Ya, keren nih, lebih berpikir untuk kedepannya ya, berani mencoba. Nah, keren sekali, Kalau dari Umer gimana nih, Oke, kalau dari saya, buat para mahasiswa, teruslah bergerak, teruslah berpikir kreatif, kritis, idealis. Pokoknya jangan pernah takut untuk menyerah. Jangan pernah takut, teruslah bergerak, karena diamnya pemuda adalah sampahnya masyarakat. Jadi teruslah bergerak, jangan takut. Dan jangan lupa kata-kata Soekarno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Ya. Oh ya, tambah lagi ya. Selalu berpikir 2 kali, atau selalu berpikir ulang, karena tindakan yang instan itu akan membawa kita ke jurang yang lebih dalam. Lebih berpikir lebih matang lagi ya, Nah, keren-keren. Dan terakhir nih quotes dari Umar, diamnya pemuda adalah sampahnya masyarakat. Sayang sekali nih usai sudah diskusi ringan kita pada hari ini. Terima kasih Ajan dan Umar selaku narasumber atas segala pandangannya. Semoga teman-teman di sana yang mendengarkan bisa terbuka hatinya dan tercerahkan pikirannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya selaku moderator undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan pada podcast kali ini. Tetaplah jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, olahraga, dan step. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.